Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Terlanjutkan kajian kita masih membahas tafsir dari surah An-Nazi'at, dan kita masuk pada ayat ke 42 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang tragedi hari kiamat. Kira-kira kapan terjadinya? Untuk apa engkau perlu menyebutkan waktunya? Kepada Rabb-Mu lah dikembalikan kesudahan ketentuan waktunya. Engkau wahai Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepada hari kiamat. Karena pada hari itu, ketika mereka melihat hari itu, karena susahnya, hebatnya hari itu, mereka merasakan seolah-olah hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau mungkin di waktu duha. Inilah bagian akhir daripada surah An-Nazi'at. Bagian akhir ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang peristiwa besar yang menghancurkan alam semesta. Itulah hari kiamat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kira-kira kapan terjadinya. Sering saya katakan bahwa peristiwa hari kiamat tidak ada yang tahu kapan terjadinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan di beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Di antaranya surah Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang kapan terjadi kiamat. Bilakah terjadinya? Maka katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada sisi Rabb-Ku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya kecuali Dia semata, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lainnya yang maknanya serupa adalah surah Al-Ahzab ayat 63. Allah mengatakan yas'alunaka an-nasu 'anis sa'ati qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'atu takunu qariban. Manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari bangkitnya kiamat. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari bangkitnya itu hanya di sisi Allah.
Dan tahukah kamu, boleh jadi hari bangkitnya kiamat itu sudah dekat waktunya. Dari dua ayat ini kita tahu, menguatkan ayat dalam surah An-Nazi'at yang kita baca. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tragedi kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya dari Nabi SAW ketika memberikan catatan kepada surah Luqman ayat 34. Nabi SAW mengatakan mafatihul ghaibi khamsun. Kunci-kunci kegaiban itu ada 5. La ya'lamuhunna illallah. Di mana kunci-kunci kegaiban itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah yang menyingkapnya. Kemudian Nabi membacakan surah Luqman ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ati. Sesungguhnya di sisi Allah lah pengetahuan kapan terjadinya kiamat. Wa yunazzilul ghais. Juga kejadian kapan turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan hanya Allah yang tahu tentang kondisi bayi yang ada dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Jiwa tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan jiwa tidak tahu di mana dia mati. Innallaha alimun khabir. Allah zat yang maha mengetahui lagi maha menghabarkan. Dalam surah Luqman 34 yang dibacakan Nabi SAW tentang mafatihul ghaib, kunci-kunci kegaiban, salah satunya adalah innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya di sisi Allah lah pengetahuan kapan terjadinya kiamat. Makanya di zaman Nabi SAW ada Badui yang datang menemui Nabi SAW bertanya soal kapan terjadinya kiamat. Kemudian Nabi SAW tidak merespon. Sampai Arab Badui ini bertanya 3 kali. Sampai Nabi SAW marah. Kemudian mengatakan manisail. Siapa yang bertanya tadi? Maka sang Badui mengatakan, saya wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, kau bertanya tentang kapan terjadi kiamat. Wa ma a'dadta laha. Apa yang kau siapkan untuk itu? Maka Arab Badui mengatakan, la syai'a ya Rasulullah. Aku tidak punya persiapan apapun wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, kalau tidak punya persiapan apapun, lalu kenapa kau bertanya tentang kapan terjadinya kiamat? Kemudian Arab Badui ini mengatakan, akan tetapi wahai Rasul, aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Maka engkau akan bersama idolamu, bersama orang yang kau cintai. Dalam riwayat ini, sampai Nabi SAW sendiri tidak mau jawab. Karena memang Nabi SAW pun tidak punya kunci-kunci kegaiban. Makanya dia tidak mau menjawab. Persis seperti pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi SAW tentang kapan terjadi kiamat. Rasul hanya mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih paham dibandingkan orang yang bertanya. Artinya Rasul dan Jibril sekalipun tidak paham kapan terjadi kiamat. Karena itu semua adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya-tanya orang kafir kepadamu, kira-kira kapan terjadinya kiamat. Kenapa orang-orang kafir Quraisy mereka bertanya seperti itu kepada Nabi? Dan pertanyaan seperti ini bukan aneh. Karena para nabi dan rasul sebelumnya juga diuji oleh umatnya yang kafir dengan pertanyaan yang sama seperti ini.
artinya umat Nuh. Mereka datang kepada Nuh alaihi salatu wasallam bertanya, kapan kiamat wahai Nuh? Kemudian umat Nabi Saleh, Nabi Syuaib juga, mereka bertanya kepada Nabi Allah Saleh dan Syuaib, kapan terjadinya kiamat? Semua para nabi direpotkan dengan pertanyaan ini oleh orang-orang kafir agar nabi-nabi tersebut menjawabnya. Termasuk Nabi SAW tidak luput dari soalan ini. Tapi karena Nabi SAW dan para nabi sebelumnya tidak tahu kapan terjadinya kiamat, maka tidak ada satupun nabi yang mendetailkan kapan terjadinya. Tetapi Nabi SAW hanya mengisyaratkan bahwa terjadinya hari kiamat itu hanya disebutkan harinya. Adapun tanggalnya, adapun bulannya, adapun tahunnya tidak ada yang tahu. Kata Nabi SAW, inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ati fihi khuliqa Adam wa fihi qubida wa fihi an-nafkhatu wa fihi as-sa'qatu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang paling afdal adalah hari Jumat. Karena hari Jumat Adam diciptakan, hari Jumat Adam dicabut nyawanya, di hari Jumat ini pula ditiupkan sangkakalanya, dan di hari Jumat ini pula tiupan kedua ditiupkan trompetnya. Jadi Nabi SAW hanya menyebutkan harinya saja. Pokoknya kiamat terjadi hari Jumat. Jumat yang mana kita tidak tahu. Dari sini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul menyembunyikan peristiwa hari kiamat ini. Tentu tidak lain dan bukan untuk menguji manusia. Tapi seorang muslim harus tahu dan harus yakin bahwa kiamat itu pasti terjadi. Makanya di banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti dalam surah Thaha 15, inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Kemudian terulang dalam surah Al-Hijr 85, wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahi safhal jamil, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Bahkan terulang dalam surah Ghafir ayat 59, inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mau beriman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentu ada hikmah besar. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha? Mereka bertanya kepadamu soal kiamat wahai Muhammad, kapan terjadinya? Maka Allah katakan fima anta min dzikraha, untuk apa perlunya kau menyebutkan waktunya? Apa gunanya sekalipun waktunya disebutkan, lalu apa gunanya? Apalagi Nabi SAW sendiri tidak tahu kapan terjadinya. Makanya Allah mengatakan ila rabbika muntaha, kepada Rabbmu lah dikembalikan kesudahan ketentuan waktunya. Kemudian Allah mengatakan innama anta munziru may yakhshaha, engkau hanya memberi peringatan bagi siapa yang takut kepada kiamat. Berilah peringatan bahwa kiamat akan terjadi, biar yang takut tetap takut, yang tidak takut tetap mereka tidak akan takut, karena mereka tidak beriman kepada kiamat. Maka pertanyaan pun muncul, lalu apa faedahnya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mau menyebutkan kapan peristiwanya, hanya menyebutkan harinya saja? Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Muhammad Rashid Ridha rahimahullahu ta'ala dari Al-Alusi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan wa innama akhfa subhanahu amra as-sa'ati liqtidha'il hikmati tashri'iyyati dhalika fa innahu ad'a ila at-ta'ati wa ajzar 'anil ma'siyati kama anna ikhfa al-ajalil khas lil insan kadzalika.
sebutkan dalam tafsir Al-Mannar, kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan atau tidak menyebutkan atau menyembunyikan kapan terjadinya kiamat? Kata beliau, karena di situ ada hikmah syariat. Apa itu? Dengan disembunyikannya kapan terjadinya kiamat, ada dua perkara. Pertama, manusia akan lebih melakukan ketaatan lagi kepada Allah, karena mereka harus melakukan persiapan sebelum kiamat itu datang. Dan yang kedua, manusia akan lebih jauh lagi dari kemaksiatan, karena tidak mungkin manusia akan wafat, atau mana ada manusia yang mau saat kiamat datang badannya dilumpuri dengan kemaksiatan. Inilah kata beliau, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan dan tidak memberitahu kapan kiamat, supaya manusia semangat melakukan ketaatan dan supaya semangat manusia meninggalkan kemaksiatan. Dengan kata lain, supaya manusia persiapan, dan persiapan terbaik untuk kiamat adalah ketakwaan kita kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekalah kalian, karena tidak ada bekal terbaik kecuali takwa. Dan takwa adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, memperbanyak ketaatan dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa alam semesta ini akan terjadi kehancuran, tidak ada yang selamat kecuali makhluk yang dikecualikan. Itu pun tidak banyak, hanya 6-7 makhluk yang dikecualikan saat kiamat tidak mungkin dihancurkan. Salah satunya ruh dan tulang ekor manusia. Itu yang ada di bumi. Yang ada di langit tentu sorga, neraka, arsy dan yang semacamnya. Tapi seluruh alam semesta, langit dan buminya, bahkan seluruh galaksinya dipastikan akan hancur total. Tetapi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil, tidak mungkin mendatangkan kiamat itu sekonyong-konyong, di mana manusia tidak ada persiapan untuk itu. Lalu bagaimana bentuk keadilannya? Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dengan menunjukkan beberapa tanda-tanda. Di sana ada tanda-tanda kecil yang terkadang muncul, terkadang berlalu. Dan di sana juga ada tanda-tanda kiamat besar yang kalau sudah muncul tidak mungkin berlalu, dan akan terus-terusan muncul sampai kiamat dibangkitkan. Lalu apa hikmahnya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala harus kemudian mendahulukan sebelum kiamat itu dengan tanda-tanda sedemikian rupa? Tanda-tanda kiamat kecil atau tanda-tanda kiamat besar, tentu ada hikmah dan tujuannya. Lalu apa faedah Allah Subhanahu wa taala memberitahu kiamat dengan memunculkan tanda-tanda itu? Pertama, si'atu rahmatillahi ta'ala, menunjukkan keluasan kasih sayang atau rahmat Allah kepada hamba-hambanya, di mana Allah tidak mengagetkan hamba-hambanya dengan kiamat mendadak. Di sini Allah masih sayang dengan kita. Ada kesempatan untuk bertobat sebelum kiamat dibangkitkan. Yang kedua, al-isti'dadu lirrahili wad-dar al-akhirah, mempersiapkan bekal setelah kematian, untuk perjalanan setelah kematian. Jadi dengan adanya tanda-tanda kiamat sebelum kiamat itu, berarti kan semakin banyak tanda-tanda yang muncul dari tanda-tanda kecil akan mengantarkan kepada tanda-tanda yang besar. Ketika itu kita ketahui bahwa tanda-tanda kecil ini sudah 90% lebih umpamanya terjadi, artinya sudah ada persiapan munculnya tanda besar, maka sudah sepatutnya kita bersiap-siap untuk menghadapinya. Dengan cara apa? Persiapan takwa tadi, persiapan sebelum kematian. Itulah orang yang cerdas yang dikatakan Rasul, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang suka introspeksi dan suka membekali diri untuk kehidupan setelah kematiannya. Yang ketiga, imtihanun nufus bil imani bil ghaib. Jiwa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa?
dengan keimanan kita kepada yang gaib. Karena bagaimanapun di antara tanda-tanda orang-orang yang bertakwa yang disebutkan di permulaan surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka adalah orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Jadi dengan munculnya tanda-tanda kiamat kecil itu, seperti umpamanya munculnya banyaknya perzinahan, diangkatnya ilmu, disebarnya kejahilan, diangkatnya amanah dan yang semacamnya, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwa-jiwa kita ini, apakah kita masih beriman dengan yang gaib bahwa kiamat itu pasti terjadi? Karena ada yang meragukan masalahnya. Bahkan mereka kemudian berusaha untuk membantah hujah-hujah yang syar'i dengan hujah-hujah akliyah. Mana ada itu Dajjal? Dajjal itu bukan manusia, tapi simbol keserakahan bangsa Eropa dan Barat katanya. Mereka menghilangkan sosoknya kemudian berusaha mengganti dengan yang lainnya karena tidak yakin. Mana mungkin Isa turun? Isa sudah mati di tiang saliban. Enggak mungkin dia diangkat ke langit. Dan begitu seterusnya. Akhirnya kemudian banyak prediksi-prediksi, banyak cerita-cerita yang menyelisihi nas-nas asli dari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Mulai ragu tentang tidak mungkin terjadi kiamat. Makanya dengan tanda-tanda itu harusnya Allah sedang menguji kita tentang keimanan kita dengan yang gaib, bahwa itu pasti terjadi, lulus atau tidak. Kemudian yang keempat, tasbitul imani fil qalbi, lianna kulla syartin idza tahaqqaqa qala al-mu'minun hadza ma wa'ada Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zaduhum illa imana wa taslima. Dengan dimukaddimahi tanda-tanda kiamat kecil ataupun besar sebelum kiamat terjadi itu bisa memantapkan iman seorang mukmin dalam hatinya. Kenapa? Karena kalau seandainya tanda-tanda itu sudah terjadi semuanya, maka orang-orang yang beriman seperti yang disebutkan dalam surah Al-Ahzab 22, hadza ma wa'adallahu wa rasuluh, ini semua adalah janji yang Allah dan Rasulnya janjikan kepada kami. Wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan telah benarlah ucapan Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imana wa taslima, dan tidaklah menambah bagi orang-orang yang beriman itu kecuali kemantapan iman dan kepasrahan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dengan adanya tanda-tanda kiamat itu, seorang yang beriman makin mantap keimanannya. Oh, betul apa yang disabdakan Nabi rupanya. 12 abad yang silam Rasul mengatakan seperti ini, rupanya kejadian. Mengatakan seperti itu, rupanya terjadi juga. Menyatakan seperti itu, rupanya terjadi juga. Kalau seorang mukmin melihat seperti ini, harus akan bertambah. Berarti betul apa yang dikatakan Nabi, betul apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan melihat tanda-tanda itu, mantaplah keimanannya. Ini yang keempat. Yang kelima, tahyi'atun nufus limuwajahatil fitan. Fala yazalul fitanu taqa'u fil ummati. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna baina yaday sa'ati fitanan ka qita'il lailil mudlim. Yang kelima, dengan dimukaddimahi kehancuran alam semesta dengan tanda-tanda kecil atau besar tadi, faedahnya adalah jiwa semakin siap untuk apa? Untuk menghadapi segala macam fitnah. Jadi dengan kita melihat banyaknya tanda-tanda kiamat yang bermunculan, bahkan ulama mengatakan sudah 90% lebih tanda-tanda kiamat kecil itu muncul di dunia dari era zaman Nabi sampai sekarang. Kalau orang yang beriman dengan munculnya banyak tanda, dan tanda-tanda fitnah itu sudah disabdakan 14 abad yang silam, bahwa Nabi mengatakan sesungguhnya mendekati kiamat itu akan terjadi banyak fitnah. Bahkan fitnah itu seperti potongan malam yang gelap gulita. Maknanya apa? Siapapun yang tidak punya pengetahuan agama, maka digelapkan jalannya, dia bisa menabrak ke sana kemari, masuk ke dalam kubangan fitnah.
Maka dengan kemudian Allah memunculkan tanda-tanda itu, maka kita semakin siap, karena Rasul sudah mengatakan 14 abad yang silam bahwa akan terjadi fitnah besar, ada fitnah ini, fitnah itu, fitnah macam-macam, dan kita sudah tahu informasinya. Lah ketika kita sudah tahu informasi dengan fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir zaman, maka seorang muslim lebih bisa lagi menghadapi fitnah-fitnah itu. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, tarbiyatun nufus alal isti'fafi. Dengan dimunculkan banyak tanda-tanda sebelum kehancuran semesta ini bentuk tarbiyah, bentuk pelajaran kepada jiwa alal isti'faf, agar kita lebih menjaga kehormatan lagi, tidak rakus dengan dunia. Sebab kalau seandainya kehancuran alam semesta itu datang, sesungguhnya dunia itu sudah tidak akan nikmat lagi dipandang manusia, karena masing-masing orang akan menyelamatkan dirinya. Jangan cerita kiamat besar. Lihatlah, kita lihat orang-orang yang terkena musibah gempa, terkena musibah tsunami, terkena musibah gunung meletus, terkena musibah kebanjiran. Sebagian besar mereka hanya mementingkan nyawa mereka tanpa mempedulikan rumah, kendaraan, tanah, sertifikat dan yang semacamnya. Yang penting selamat. Kan begitu dalam kondisi musibah itu. Yang penting selamat. Enggak peduli rumahnya hancur, enggak peduli kendaraannya porak-poranda, enggak peduli surat-surat sertifikat tanahnya tertimbun reruntuhan atau terbawa banjir. Yang penting selamat. Itu musibah kecil. Macam mana musibah kiamat besar yang menghancurkan dan menggulung semua bumi? Enggak akan terpikir manusia dengan dunia. Yang penting dia selamat. Maka dari sini ada tarbiyah jiwa dengan banyaknya muqaddimah, munculnya tanda-tanda kiamat kecil yang berakhir kepada tanda-tanda kiamat besar dan kemudian diakhiri dengan kehancuran. Maka jiwa akan terlatih untuk tidak rakus dengan dunia, karena dunia itu boleh jadi kita yang meninggalkannya atau dunia itu sendiri yang meninggalkan kita. Kemudian yang nomor 7, al-hadharu minat tashabbuhi bil kufar. Al-hadhar, berusaha untuk berhati-hati, minat tashabbuh, untuk menyerupai dengan orang-orang kafir. Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, la taqumus sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdil quruni qablaha, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Faqila ya Rasulullah kafarisi warrum, qala wa minan nasi illa ulaik. Dalam hadis Bukhari, Rasul mengatakan, tidak mungkin kiamat terjadi, kata Nabi, sampai umatku akan mengambil tata cara umat-umat sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kemudian sahabat mengatakan, apakah yang Anda maksud orang Persia dan Romawi, wahai Rasul? Kata Rasul, kalau bukan mereka siapa lagi? Ya. Artinya Rasul mengatakan, sebelum terjadinya kiamat, kaum muslimin akan berbondong-bondong mengikuti tata cara umat di luar daripada Islam, mengikuti bagaimana gayanya orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang kafir barat, mulai daripada busana sampai kemudian muamalah, adat istiadat, sampai menggadaikan agama. Artinya dengan informasi dari Nabi SAW seperti itu, berarti dengan banyaknya tanda-tanda kiamat, artinya sudah mendekati tanda-tanda kiamat besar, maka kita sudah dapat informasi bahwa umat Islam ini akan berbondong-bondong tasyabuh dengan kafir. Maka kita lebih berhati-hati, jangan sampai tasyabuh dengan mereka, supaya tidak masuk dalam sabda Nabi ini. Ya. Kemudian yang nomor 8, tarkul munkarati wal bu'du anil ma'asi, la siyama tilka allati taqsuru inda qiyamis sa'ati. Berusaha untuk meninggalkan kemungkaran, menjauhkan diri dari kemaksiatan, terutama kalau sudah dekatnya atau banyaknya bermunculan tanda-tanda yang mendekati dekatnya kiamat. Kalau seandainya ulama mengatakan 99% dari zaman Nabi SAW sampai hari ini
Tanda-tanda kiamat kecil itu sudah banyak bermunculan. Artinya hanya beberapa persen lagi menunjukkan dekatnya kepada tanda-tanda kiamat besar. Kalau sudah tanda-tanda kiamat besar, kalau iman tidak mantap, dipastikan dia masuk ke kubangan fitnah. Karena yang pertama akan muncul dari tanda-tanda itu adalah keluarnya Dajjal. Siapa yang tahan melawan Dajjal? Tidak akan tahan melawan Dajjal kecuali hamba-hamba Allah yang dirahmati. Makanya kalau kita tahu bahwa ketika hilangnya tanda-tanda kiamat kecil dan masuk ke tanda-tanda kiamat besar, maka tidak ada yang selamat di situ kecuali orang-orang yang dirahmati. Maka sudah selayaknya sebelum tanda-tanda kiamat besar itu muncul, apalagi sampai kiamat besarnya muncul, maka seorang muslim dari sini harus segera meninggalkan kemungkaran dan menjauhkan diri dari kemaksiatan, supaya kalau seandainya pun terjadi fitnah, maka dia akan bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 9, tarbiyatun nufus wal ahli wal aqaribi ala ta'atillah. Dengan adanya tanda-tanda kiamat tadi, jiwa, keluarga, kerabat dan manusia ditarbiyah agar lebih dekat kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kiamat besar itu menelan kita. Jangan lagi cerita kiamat besar. Kiamat kecil yaitu kematian, itu juga tidak bisa dianggap remeh. Karena hari ini banyak orang-orang yang mati mendadak tanpa ada persiapan. Siapa yang nyangka kita keluar rumah pakai kendaraan, tiba-tiba mati di tengah jalan? Tidak ada yang menyangka. Dan itu banyak terjadi. Perasaan motor baru beli, rem juga bagus, spion juga oke, dan dia juga mematuhi tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas. Dia pun berusaha untuk tidak kencang-kencang, slow-slow saja. Rupanya bukan dia nabrak, orang yang nabrak dia. Siapa yang tahu? Ya. Namanya kematian itu adalah kiamat kecil bagi kita. Itu saja menakutkan. Macam mana dengan kiamat besar? Maka sudah selayaknya dengan memperhatikan tanda-tanda sebelum kiamat besar itu, maka kita ditarbiyah oleh Allah, kita, keluarga kita dan kerabat-kerabat kita, agar tetap lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ke-10, ihtiramul ulama wal iltifafu haulahum. Sebaiknya mendekati kiamat dengan bermunculan banyak tanda-tanda, muliakan para ulama dan jangan jauhi mereka. Nabi mengatakan, inna min asyratis saati thalathatun ihdahunna an yaltamisal ilmu indal asagir. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat itu ada 3. Salah satunya adalah banyaknya manusia mencari ilmu pengetahuan indal asagir. Asagir di sini maksudnya orang-orang sesat. Jadi mendekati kiamat itu justru manusia belajar agama itu ke orang-orang kecil, bukan para ulama besar, kepada ahli bidah, kepada orang-orang yang menyebarkan kesesatan. Bukannya membawa hidayah mati, malah membawa sesat pula dia mati. Makanya mendekati kiamat kita tidak tahu ajal kita kapan. Maka sebaiknya hormati para ulama, duduk bersama mereka. Tentu ulama-ulama Rabbani, bukan ulama-ulama yang menyesatkan umat. Kemudian yang nomor 11, ta'zimu amrid dimai. Muliakan urusan darah. Jangan karena hal sepele kemudian bunuh-bunuhan. Karena Nabi SAW mengatakan, la taqumus sa'ah hatta yaksural haraju. Tidak mungkin tegak hari kiamat, kata Nabi, sampai nanti akan banyak pembunuhan di mana-mana. Sampai-sampai orang yang membunuh dia tidak sadar kenapa dia bisa membunuh, dan orang yang dibunuh dia pun bingung kenapa dia bisa dibunuh. Apa alasan bisa dibunuh? Bukankah dalam Islam membunuh ini ada alasannya? Seperti qisas umpamanya, seperti seorang yang menikah dan dia berzina, atau dengan kata lain zina muhsan, ataupun orang yang membuat keonaran seperti para perampok yang tidak segan membunuh ataupun mengambil harta orang, ya. Ataupun dalam peperangan
Jadi ada aturannya bunuh-bunuhan itu. Tapi di akhir zaman kata Nabi SAW, nyawa manusia itu begitu ringan. Dan itu 14 abad yang silam Rasul mengatakan, dan itu sudah terbukti. Coba antum lihat berita di internet itu, di YouTube, di Facebook, di mana-mana. Hampir tiap hari ada orang yang mati. Bukan mati wajar, ya, tetapi mati karena dibunuh. Gara-gara parkir bunuh-bunuhan, gara-gara utang bunuh-bunuhan, gara-gara tersinggung bunuh-bunuhan, gara-gara waris bunuh-bunuhan. Pokoknya masalah-masalah kecil itu nyawa sudah melayang tuh. Gara-gara cemburu nyawa melayang. Kenapa demikian coba? Darah manusia sudah tidak berharga di akhir zaman. Makanya dengan kita mengetahui informasi dari Rasul bahwa nanti di akhir zaman akan terjadi seperti ini, termasuk akan banyak pembunuhan, maka kita semakin memuliakan darah manusia. Karena informasi sudah ada ke telinga kita dari Nabi SAW bahwa di akhir zaman akan terjadi seperti ini. Ya. Kemudian yang nomor 12, al-hadharu minadh zulmi wa i'anati zalimin. Al-hadhar artinya ada peringatan besar. Disuruh kita menjauh dari kezaliman ataupun membantu orang-orang zalim. Jangan berlaku zalim atau membantu orang zalim. Nabi mengatakan, yushiku in talat bika muddah antara qauman fi aydihim mithla adnabil baqar yaghduna fi ghadabillah wa yarji'una fi sakhatillah. Rasul pernah menasihati sahabat dan mengatakan, hampir-hampir kalau Allah berikan usiamu panjang, maka engkau akan melihat di akhir zaman orang-orang yang mereka membawa ekor-ekor sapi. Maksudnya karena melakukan kezaliman dengan cara memecut. Mungkin para pemimpin yang zalim yang mengambil hak rakyatnya dengan cara paksa. Kata Nabi SAW, yaghduna fi ghadabillah, mereka keluar dari rumahnya, mereka mendapatkan murka Allah. Wa yarji'una fi sakhatillah, pulang juga mendapatkan amukan Allah. Keluar dan masuk rumah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah para pemimpin yang zalim. Maka kita harus hati-hati dari para pemimpin yang zalim dan jangan bantu kezaliman mereka. Karena biasanya kalau penguasa-penguasa zalim dan zalim, penguasa-penguasa tiran ini, mereka akan menghalalkan segala cara. Dan anehnya para pendukungnya pasti akan mendukungnya karena dapat keuntungan dunia walaupun harus menginjak rakyat jelata. Maka jangan sekali-kali kalau Allah takdirkan antum menjadi pejabat kemudian menolong kezaliman para pemerintah zalim atau anda sendiri yang melakukan kezaliman. Maka dengan adanya informasi seperti ini, kita akan semakin jauh dari zalim dan membantu orang zalim. Yang ke-13, adamut tasyaghul bizakharib wa biharijid dunya. Tidak terlampau sibuk dengan mengejar gelapnya dan keindahan dunia. Karena Nabi SAW mengatakan, wa idza tatawala ri'al buhmi fil bunyani fadzaka min asyratiha. Kalau engkau lihat manusia sudah berlomba-lomba melakukan pembangunan dunia dengan kemegahannya, maka itulah tanda-tandanya. Maksudnya tanda-tanda kiamat. Persis seperti hadis Jibril ketika bertanya kepada Nabi, kalau engkau tidak tahu kapan terjadi kiamat, lalu apa tanda-tandanya? Maka Rasul mengatakan, antara khufatan uratan ghurlan buhman yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat seorang penggembala tidak pakai sandal, compang-camping, hidupnya susah, tiba-tiba dikagetkan dengan dunia, mereka berlomba-lomba membangunnya. Dan itu sudah terjadi. Lihat di Timur Tengah dulu itu gersang, padang pasir, panas kering kelontang. Tapi lihat hari ini kejayaan dunia ada di sana. Bahkan dulu Asia yang lebih maju sekarang tertinggal dengan kemajuan pembangunan mereka yang luar biasa. Walaupun tanda-tanda kiamat ini tidak mesti negatif, ada juga yang positif. Seperti banyaknya bangunan di mana-mana, ada positifnya. Dengan di situ menyerap tenaga kerja, akhirnya mengurangi pengangguran, bisa memberikan nafkah orang-orang susah dan miskin dan begitu seterusnya. Tapi maksudnya adalah di sini ketika manusia sudah mulai
membanggakan dengan dunia, ini tanda-tandanya. Karena dipastikan kalau sudah bangga kemudian mengagungkan dunia, maka konsekuensinya akan dilupakan dengan akhiratnya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kemudian yang nomor 14, di sini tarkubul al-faraju wa adamul yasi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memukaddimahi kiamat itu dengan berbagai macam tanda, maka kita diajarkan untuk tidak putus asa. Tidak boleh kita putus asa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqumus hatta tamtali al-ardu zulman wa udwanan. Tidak akan terjadi kiamat sehingga bumi ini akan dipenuhi dengan kezaliman dan permusuhan. Kita sudah dapat informasinya dari Nabi bahwa nanti di akhir zaman akan banyak orang yang berlaku zalim, dan kita hari ini merasakannya. Entah kita jadi orang zalim atau kita yang dizalimi. Yang namanya ghibah, menghina, mencaci, memaki, mengadu domba dan yang semacamnya sampai ke tingkat membuli, membunuh, menyakiti, itu sudah bukan perkara remeh, bukan perkara aneh di zaman sekarang. Bahkan membuli rame-rame, memfitnah rame-rame, menggibah rame-rame, membuat isu dan yang semacamnya sudah terbiasa. Sehingga ada orang salah ditangkap, orang benar ditangkap, orang salah pula dikeluarkan. Orang benar menjadi terdakwa, orang yang melakukan kezaliman pula mereka yang merdeka dibebaskan. Dan itu sudah terjadi di mata kita. Ya. Makanya walaupun terjadi banyak permusuhan, tidak boleh kita putus asa, tetap memperjuangkan kebenaran. Karena kita sudah dapat informasinya. Jangan terbawa-bawa dan terikut-ikut dengan mereka. Kemudian yang terakhir, yang 15 adalah at-tawadhu. Kita harus senantiasa rendah diri dan rendah hati. Karena di akhir zaman akan muncul para mutakabbirun, orang-orang yang menyombongkan dan membusungkan dada-dada mereka. Tentu karena tertipu dengan dunia. Maka seorang yang beriman tidak perlu itu. Karena bagaimana kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala, zat yang berhak sombong hanyalah Allah Jalla fi'ula. Dia bisa menghancurkan kapan saja alam semesta ini, sementara kita tidak bisa menahannya. Dan kita hanya bisa pasrah dengan kehancuran, bahkan boleh jadi nyawa kita juga akan cabut di sana. Maka tidak perlu kita sombong menghadapi kiamat. Justru kita harus rendah diri. Jadilah hamba Allah yang baik, bahwa kiamat pasti terjadi, walaupun pengetahuannya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan, ketika seseorang itu mengetahui telah dekatnya kiamat dengan dimuqaddamihi tanda-tanda kecil atau besar tadi, kata beliau, maka dengan pengetahuan itu manusia akan menjadi qasru amalihi, angan-angannya akan pendek. Tidak mungkin muluk-muluk, enggak punya sayap terbang ke langit. Ya. Kemudian taubat nafsuhu bitaubah, jiwanya akan baik sehingga akan senantiasa memperbaharui taubatnya. Dikhawatirkan kiamat datang dia belum bertobat. Ya. Walam yarkan ila dunya, dan dia tidak mungkin juga, kata beliau, orang yang terus mengenang akan terjadi kiamat dan yakin pasti terjadi, maka hidupnya tidak mungkin dimakan dunia. Kemudian kata beliau, dan yang terakhir beliau mengatakan, fama baki minad dunya aqal mimma madha. Tidaklah yang tersisa dari dunia itu lebih sedikit dibandingkan yang sudah berlalu. Artinya bahwa dunia ini hina, dunia ini fana, dunia ini sebuah ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Tidak ada kehidupan abadi yang sesungguhnya kecuali sorga. Tidak ada kesenangan yang abadi yang sesungguhnya kecuali sorga. Lalu apa yang dipertahankan dari dunia ini? Kalau memang ada kehidupan setelah kematian, kenapa itu tidak dikejar? Bukankah dunia ini, kata Rasul, seperti jarum yang ditetes ke dalam, yang dicelupkan ke lautan, kemudian diangkat satu tetes, itulah yang dinikmati semua manusia dari zaman Adam sampai yang terakhir mati. Lautan itu bak sorganya. Kenapa kita mengejar setetes meninggalkan yang luas begitu, maksudnya sorga?
maka ini sebuah kegilaan. Kalau mengejar yang setetes, meninggalkan yang tidak ada pandangan yang meluas seperti lautan yang tidak bertepi itu. Maka di sini kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, kalau sudah tahu bahwa kehidupan akhirat jauh lebih baik, kehidupan dunia adalah kehidupan sesaat, kenapa kemudian memperjuangkan yang sesat dan meninggalkan yang kekal abadi? Kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini menutup ayatnya, innama anta munziru may yahshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Engkau Muhammad hanya memberikan peringatan. Nabi SAW itu ketika mengatakan bahwa nanti di akhir zaman akan terjadi ini, itu, macam-macam, Nabi SAW memprediksi dengan tanda-tanda yang disebutkan baik yang kecil atau yang besar sampai dengan detailnya. Nabi menyebutkan baik tanda-tanda yang sudah muncul dan tidak akan kembali, baik tanda-tanda yang muncul dan tidak akan pernah dihentikan, baik tanda-tanda yang belum muncul pasti terjadi, atau tanda-tanda yang kemudian bercampur antara kecil dan besar. Dengan detailnya Nabi SAW menjelaskan kepada kita. Untuk apa? Innama anta munziru may yahshaha. Untuk memberikan peringatan bagi orang-orang yang ada rasa takut akan terjadi itu. Tapi bagi orang-orang yang tidak ada iman dalam hatinya, mana takut dengan peringatan itu? Justru mereka para pelaku yang masuk ke tanda-tanda itu. Kemudian Allah katakan, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya yang sangat hebat, mereka merasa seakan-akan mereka sebentar tinggal di dunia, boleh jadi di waktu sore atau waktu pagi. Artinya ketika kita ini dari kecil, remaja, dewasa, tua dipenuhi dengan kesenangan. Kita lalui masa-masa tadi. Di mana masa kecil antum lalui dengan baik, masa remaja begitu juga, masa dewasa sampai masa tua. Tiba-tiba ketika tua dihadapkan dengan kiamat besar. Ingat bahwa memori masa lalu akan terhapus dengan satu teriakan trompet Israfil. Seolah-olah kita tidak pernah hidup di dunia kecuali hanya di waktu sore atau di waktu duha saja. Padahal dia sudah hidup mungkin 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Kenapa? Karena dahsyatnya kiamat menghancurkan memori kita. Hilang semua memori itu. Seolah-olah kita baru lahir kemudian mati. Itulah kedahsyatan hari kiamat yang membuat orang mabuk padahal tidak mabuk. Yang membuat ibu-ibu yang hamil keguguran, yang membuat orang lupa dengan anaknya, lari dari saudaranya, lari dari orang tuanya, lari dari orang-orang yang dicintainya, karena pada hari itu semua kesibukan hanya mengarah kepada dirinya. Di mana Allah mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu manusia menyibukkan diri sendiri tanpa memandang siapapun di sekitarnya. Dia lupa kalau dia punya anak, ditinggalkan anaknya. Dia lupa kalau punya pasangan, ditinggalkan pasangannya. Dia lupa kalau punya orang tua, ditinggalkan orang tuanya. Karena sibuk menyelamatkan masing-masing. Begitulah kemudian manusia karena begitu kacaunya sehingga seolah-olah mereka baru lahir kemudian mati. Inilah dahsyatnya hari kiamat yang disebutkan dalam surah An-Nazi'at. Dari sini berakhirlah surah An-Nazi'at dan insyaallah kita masuk dalam surah An-Naba. Baik, sampai di sini. Sebelum kita tutup, kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau enggak kita tutup. Ya. Tadi hadis yang ketawalun yang itu bahwa termasuk di mesin sekolah-sekolah itu. Gimana? Ya tatawalun fil bunyan. Ayo. Ya, itu umum semuanya. Ya tatawaluna fil bunyan namanya bangunan yang mencakup rumah sakit, mencakup hotel, ya mencakup ya bangunan-bangunan negara, rumah-rumah pribadi, masyarakat, perumahan, macam-macam. Ya. Ya semuanya, masjid-masjid semuanya. Apalagi masjid ada khusus tentang bahwa tidak mungkin terjadi kiamat sampai masjid-masjid itu akan dibangga-banggakan karena bangunannya. Jadi yang dibanggakan bangunannya bukan orang-orang yang memakmurkannya. Jadi kalau sekarang masjid penuh dengan AC, menara tinggi-tinggi dengan desain yang luar biasa menghabiskan miliaran, itu bukan tidak bagus, bagus.
Karena semakin nyaman ibadah kan semakin khusyuk, gitu ya. Cuman masalahnya karena mereka hanya mementingkan bangunan, bukan mementingkan memakmurkannya. Ya masjid sebesar apapun cuma ada satu saf, lalu buat apa? Sekalipun ada acara-acara besar sendiri mungkin dilakukan setahun sekali 2 kali, itu pun terkadang tidak ada contohnya. Lalu untuk apa? Membanggakan bangunan? Ya. Orang kafir tidak akan takut dengan bangunan. Orang kafir itu hanya takut ketika kaum muslimin walaupun masjidnya jelek tapi mereka berkumpul dalam masjid untuk memakmurkannya, karena dari situ kejayaan Islam akan muncul. Berawal dari masjid. Di zaman Rasul semua aktivitas di masjid. Latihan perang aja di masjid. Kalau sekarang latihan di perang di masjid dituduh teroris sekarang itu. Nyiapin apa tuh pasukan khusus katanya. Artinya bahwa semua yang bersifat bangunan itu tanda dari tanda-tanda kiamat, tetapi bukan perkara yang negatif. Tanda-tanda kiamat tidak mesti negatif, ada yang positif. Ya salah satunya banyak bangunan di mana-mana, di satu sisi ada positifnya juga kan. Ya, dengan adanya bangunan besar pesantren akhirnya makin bisa belajar dengan teknologi yang tinggi. Ya, kemudian dengan masjid yang besar akhirnya tertampung banyak masyarakat. Dengan bangunan yang besar hotel-hotel kita bisa nginap di mana-mana. Dimudahkan, ada yang positif. Cuman maksudnya dengan seperti ini sudah mendekati kiamat tuh. Kalau sudah bangunan menjulang ke langit, ya, entah berapa lantai itu, kondo-kondo dan begitu seterusnya, berarti ini sudah tanda-tandanya dekat dengan kiamat tuh. Karena kiamat itu muncul ketika dunia di atas kejayaannya. Dunia di atas kejayaan, disitulah kiamat dibangkitkan untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa, tidak ada yang sombong di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang-orang yang kemudian mereka selalu dengan sinis mengatakan, tidak mungkin kiamat. Mana kiamat? Tidak akan terjadi kiamat itu. Manusia ini hanya dihancurkan dengan waktu saja. Waktunya mati ya mati, waktunya lahir ya lahir. Tidak ada kehancuran itu. Ya, karena ada orang-orang yang kemudian berpemikiran seperti itu. Itulah sekte sekuler yang mereka hanya bergelut dengan urusan dunia dan dunia, tidak yakin dengan kehidupan setelah kematian, apalagi kiamat yang besar kebangkitannya, makin mereka ingkari. Itu mustahil terjadi. Ya, kalaupun memang kehancuran itu ulah manusia seperti perang dunia pertama, kedua, ketiga, ya hanya seperti itu kehancuran. Bumi ini tidak akan hancur. Mungkin orang yang akan habis, nanti akan lahir generasi baru dan begitu seterusnya. Lah itulah orang-orang yang mereka tidak yakin bahwa Nabi Muhammad SAW ada akhir dari seluruh para nabi. Berarti umatnya juga akhir dari seluruh umat. Ketika tidak ada nabi, karena dia yang terakhir. Ketika tidak ada umat, karena umat Rasul yang terakhir. Lalu bumi akan dihuni oleh siapa? Kecuali dihancurkan dan tidak ada berguna. Disitulah hari di mana kita mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia untuk menghadap Allah, dan kehidupan sudah berubah dari kehidupan dunia menjadi kehidupan akhirat. Artinya dunia itu ada limit dan batasnya. Tapi ada orang-orang enggak yakin dengan itu. Ya. Sehingga kemudian dengan pertanyaan sini seperti itu, kapan sih kiamat? Mana ada kiamat? Dan begitu seterusnya.